Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini, saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan tentang pengolahan makanan khas daerah modifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Sebelumnya, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aklimakama Dewi dari absen 3. Perkenalkan, saya Marsyanda Widya dari Herwondo Ningrum dari absen 21. Perkenalkan, saya Salma Alvita Khairanisa dari absen 32. Perkenalkan, saya Safa Dimitri dari absen 33. Berikut survei pasar yang kita pilih. Pertama ada soto Bandung, mie kocok, dan soto mie. Menurut survei, makanan di atas merupakan makanan daerah khas Jawa Barat yang berasal dari bahan pangan pokok yang sama, yaitu tepung terigu atau nabati serta daging sapi atau hewani. Ide peluang bisnis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan menghubungkan benua Asia dan benua Australia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar dengan memiliki lebih dari 17 pulau dan garis pantai lebih dari 99.000 km. Sehingga, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki laut yang luas, di mana 2/3 dari wilayah negara ini adalah laut. Oleh karena itu, Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang begitu melimpah. Tak heran, jika Indonesia memiliki olahan makanan laut yang sangat bervariasi, mulai dari ikan, cumi, udang, rumput laut, dan berbagai jenis hasil lautnya. Ide peluang bisnis. Udang merupakan salah satu contoh hasil laut yang digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Udang memiliki berbagai kandungan mineral penting yang baik untuk tubuh. Rasanya yang gurih dan segar, serta tekstur dagingnya yang lembut menjadikan udang sebagai salah satu bahan pangan hewani yang dapat diolah menjadi berbagai bahan macam hidangan. Oleh karena itu, dalam modifikasi kali ini, kami menggunakan udang sebagai modifikasi makanan khas daerah, yaitu mie kocok. Mie kocok. Mie kocok adalah hidangan mie bercita rasa kaldu sapi khas Kota Bandung, Jawa Barat. Hidangan ini terdiri atas mie kuning yang disajikan dalam kuah kaldu sapi kental, irisan kikil, atau tendon kaki sapi, tauge, bakso, jeruk nipis, dan ditaburi irisan seledri, daun bawang, dan bawang goreng. Hidangan ini selalu dikenal dengan isi daging sapi yang selalu melimpah. Dengan adanya modifikasi penambahan udang pada mie kocok, maka akan menambahkan cita rasa baru tanpa merusak rasa aslinya yang dapat meningkatkan kesukaan pada makanan khas Bandung ini. Berikut analisis SWOT-nya. Strength. Menjual makanan tradisional membuktikan bahwa kita harus cinta tanah air. Menjual makanan tradisional mencegah punahnya tradisi dalam negeri. Bahan pembuatan mudah didapat. Karena mudah didapat, maka harga pembelian bahan bisa terbilang murah. Weakness. Penjualan masih susah karena penduduk yang suka makanan tradisional tidak banyak. Kondisi pandemi ini menyebabkan berkurangnya pembeli. Pembeli membeli secara online menyebabkan penjual harus membeli banyak bungkusan. Opportunity. Mie kocok masih diminati karena terbuat dari mie. Pembuatannya yang mudah mempersingkat waktu penjualan. Kemudian bahan mudah didapat sekaligus murah. Trade-nya, pesaing penjualan terbilang banyak. Kondisi pandemi menurunkan kemungkinan untuk berjualan. Ketiga, restoran tinggi menjadikan peminat makanan tradisional berkurang. Berikut adalah analisis usaha mie kocok udang. Yang pertama adalah nama bahan. Nama bahan yang ada di sini ada kikil sapi, daging sapi, udang, pala bubuk, jahe, daun jeruk, air, bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Jumlahnya kikil sapi ada 250 gram. Untuk daging sapi dan kikil sapi adalah sama, yaitu 250 gram. Udang itu 200 gram, pala bubuk 1 sendok teh, jahe 1 ruas, daun jeruk 1-2 lembar, air 2 liter, bawang merah 3 siung, serta bawang jeruk 3 siung, kemiri juga 2 butir. Harga-harga di sini ada kikil sapi juga harganya 64.000, totalnya ada 16.000. Daging sapi harganya 120.000 dengan total biaya 30.000. Udangnya ada 60.000 dengan total biaya 12.000. Pala bubuk 1 sendok teh dengan total 125.000 dengan total biaya 625 per butirnya.
Jahe itu 40.000 dengan totalnya 1.000 per ruasnya. Daun jeruk itu 2 lembar yang harganya 25.000 dengan total biaya 150.000 ini per lembar. Airnya 4.000 dengan total biaya 8.000 per 2 liter. Bawang merahnya 25.000 dengan total biaya 550 per siung. Bawang putihnya 30.000 yaitu 1.000 dengan per siungnya. Kemiri itu 40.000 dengan total biaya 600 per butirnya. Analisis usaha mie kocok udang. Berikut analisis usaha yang kita tentukan untuk mie kocok udang. Nama bahannya daun salam, gula, garam, mie telur, tauge, bawang goreng, dan jeruk nipis. Sedangkan jumlah harga dan total biayanya dapat disimak berikut ini. Harga di atas untuk 4 porsi sekitar 20.788,50 perak rupiah per porsi. Berikut analisis biaya operasional per hari. Dari perhitungan yang sudah kami buat, harga jual per porsinya sehari sekitar Rp28.000. Dari analisis keuntungan per hari, dari penjualan 40 porsi dikali 28.000 menghasilkan Rp1.120.000. Kemudian penerimaan dan pengeluaran yaitu Rp1.120.000 dikurang Rp873.000, berarti perkiraan keuntungan per hari yaitu Rp247.000. Teknik pemasaran. Teknik pemasaran yang dapat digunakan adalah yang pertama, yaitu membuat merek makanan semenarik mungkin. Yang kedua, memperkenalkan usaha olahan makanan kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan potongan harga spesial dengan cara tertentu seperti contoh pada saat grand opening. Yang keempat, membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung usaha tersebut. Yang kelima, menciptakan inovasi pada menu-menu yang ditawarkan agar pembeli tidak bosan. Yang keenam, meningkatkan kualitas pelayanan. Perencanaan pemasaran. Perencanaannya itu ada 3. Pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu adalah salah satu strategi pemasaran untuk mengelompokkan atau membagi pasar menjadi segmen-segmen tertentu yang disesuaikan atau disamakan sesuai dengan karakteristik dan keperluannya. Kemudian ada targeting. Targeting menerapkan suatu tujuan untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas pemasaran dibandingkan harus melayani semua segmen yang tentunya akan berbeda-beda. Kemudian ada positioning. Positioning adalah perbedaan produk antara produk lain yang nantinya akan diingat oleh pelanggan serta mengkomunikasikan konsep suatu produk ke dalam benak konsumen. Berikut kesimpulan yang dapat diambil. Dengan keadaan Indonesia yang dipenuhi dengan laut, menjadikan penjualan dengan dasar pengolahan makanan khas daerah dari bahan nabati dan hewani menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, ide peluang usaha ini dapat tetap melestarikan makanan khas daerah untuk lebih maju dan berkembang sesuai perkembangan zaman tanpa menghilangkan cita rasa asli dari makanan tersebut. Di masa pandemi sekarang pun diharapkan usaha makanan ini dapat tetap berjalan karena maknaan modifikasi ini jarang ditemui sehingga dapat menjadi peluang yang bagus bagi pengusaha mie kocok udang. Sekian dari presentasi kelompok kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.